Teman-teman, pernah dengar perihal garis kemiskinan yang sempat viral beberapa waktu lalu? Garis kemiskinan atau sering dipahami sebagai batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Namun, informasi mengenai pendapatan cenderung tidak andal untuk digunakan sebagai dasar penghitungan. Hal ini dikarenakan berbagai sebab, di antaranya responden atau masyarakat enggan mengungkapkan pendapatan sebenarnya karena khawatir konsekuensi atas informasi yang akan mereka berikan. Salah satunya soal pajak. Kemudian, sekitar 60% penduduk Indonesia bekerja di sektor informal dengan pendapatan harian sehingga tidak memiliki dasar pelaporan pendapatan yang akurat. Nah, karena kecenderungan tersebut, besaran pendapatan lebih mudah diestimasi dari sisi pengeluaran dan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar. Di Indonesia, BPS mengukur kemiskinan dengan menggunakan standar dan konsep yang diterapkan di banyak negara tersebut, yaitu pendekatan kebutuhan dasar. Dan kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga dalam hal ini, garis kemiskinan yang menjadi batas ketidakmampuan tersebut kemudian diukur menggunakan dua komposisi, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Jadi, apabila sebuah keluarga mengkonsumsi lebih dari 2.100 kilokalori per kapita per hari, maka posisi garis kemiskinan makanan anggota keluarga tersebut dianggap tidak miskin. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan ini diwakili oleh 52 jenis komoditi. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978. Sementara itu, garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Pemilihan jenis barang dan jasa non-makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun, disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, modul konsumsi dan pengeluaran. Senada dengan penjelasan sebelumnya, pendekatan konsumsi ini jauh lebih mudah penghitungannya dibanding pendapatan, karena konsumsi benar-benar real dikeluarkan berdasarkan harga yang berlaku di setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbandingan antar wilayah dan antar waktu. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah lebih paham dengan garis kemiskinan?